jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita untuk masuk dalam bulan yang baru, bulan yang penuh dengan Roh Kudus, bulan di mana Roh Kudus dicurahkan buat kita semua. Bukan hanya beribu-ribu tahun yang lalu, tapi saat ini pun Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia masih berkarya secara penuh dalam kehidupan kita. Dan biar sepanjang bulan ini dapatkan seluruh kehidupan kita, sepanjang tahun ataupun sepanjang hidup kita sampai kapanpun, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mari kita masuk lebih dalam. Kita masuk dalam hadiratnya lebih dalam. Oh Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan.
Sweet Spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Kami semua menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Let your spirit fill this place. Rasakan kehadirannya saudara. Rasakan bahwa Roh Kudus mengalir begitu lembut dalam hatimu. Dia mulai memenuhimu dengan kehangatan hadiratnya, dan dia mulai bicara kepadamu. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu kerinduan kami. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Oh, Holy Spirit.
rasa rindu kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah penuhi kami lagi. Kau sudah segarkan kami lagi. Bukan hanya kami yang ada di tempat ini, tapi dimanapun setiap pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan, supaya gereja Tuhan kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dunia ini boleh bergoncang, gunung-gunung boleh runtuh, tapi kasih setia-Mu tetap selama-lamanya. Dan Engkau menganugerahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap orang yang merindukan dan yang haus Tuhan akan Roh-Mu yang kudus. Saat ini, bukan hanya saat ini, tapi dalam seluruh kehidupan kami, biar hidup kami dituntun oleh Roh Kudus. Biar hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Biar kami tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Biar kami jaga hidup kami tetap benar di hadapan-Mu sampai Engkau datang kedua kali. Tanda-tanda zaman makin nyata dan kami tahu Engkau segera datang Tuhan. Jadi siapkan setiap kami, kuatkan setiap kami. Jangan sampai ada seorang pun yang terlewat Tuhan. Kami berdoa untuk lebih banyak orang yang di luar sana belum kenal Engkau. Jamah Tuhan, lakukan sesuatu Tuhan dalam hidup mereka. Kami tahu betapa Engkau juga mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi kami. Kami percaya bahwa roh yang di dalam kami itu lebih besar dari apapun. Jadi kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Segala sesuatu dapat kami hadapi, kami jalani bersama dengan Engkau, dan kami keluar lebih daripada para pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari ini, saat ini dipenuhi dengan sorak-sorai, dipenuhi dengan puji-pujian, dipenuhi dengan penyembahan untuk Allah yang maha tinggi yang ada di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang siap untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama mau katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Siapa yang percaya bahwa Allahnya luar biasa, Allah kita dahsyat dan tidak terkalahkan, amin. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau dasar dari pengharapan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, bersama dengan Engkau kami tenang Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan. Bukti dari apa? Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama siapa? Bersama Rohku. Ku pasti menang tinggi, tinggi.
kami memuji dan segenap jiwa kami bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tanganmu, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena apa? Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sebab apa? Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia di atas semua memujimu. Kami mau memuji, menyembah Kau dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, semuanya mari memuji, ungkapkan sukacita di hari yang Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia di atas semua memuji. Sekali lagi katakan bersama. Kau terbesar dan mulia, yes, atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia di atas semua memujimu. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, dialah kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, dialah kita. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah Jalla dahsyat. Saya persilahkan jemaat untuk kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Rindu lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang penuhi kami, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Aku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom melalui streaming ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang 3 fakta tentang penderitaan. Banyak negara di dunia ini sedang menderita karena paparan virus corona, termasuk juga negara kita, Indonesia. Ada saudara kita yang menderita karena terkena paparan 19. Ada yang menderita karena kehilangan pekerjaan atau kena PHK. Ada yang menderita karena menurunnya penghasilannya dengan drastis dan dampak-dampak lain yang tidak terbayangkan sebelumnya. Firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak kita
membangun paradigma yang optimis dan positif dan tetap memiliki harapan untuk menghadapi penderitaan yang sedang terjadi, yaitu firman Tuhan dengan tema 3 fakta tentang penderitaan. Marilah kita lihat fakta pertama tentang penderitaan. Kita bisa baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30. Kisah Para Rasul 7 ayat 30. Saya bacakan demikian. Dan sesudah 40 tahun lamanya tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Fakta pertama tentang penderitaan adalah bahwa penderitaan itu tidak untuk selamanya. Sekali lagi, penderitaan itu tidak untuk selamanya. Dalam kisah ini, umat Tuhan sedang mengalami penderitaan yang sangat berat dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun, setelah 40 tahun, Tuhan Allah menilik dan membebaskan umatnya dari penderitaannya. Memang, saudara-saudara, penderitaan kadang-kadang bisa berlangsung lama, tapi tidak untuk selamanya. Bila telah tiba saatnya, maka Allah akan melawat umatnya dan membebaskan mereka dari segala penderitaannya. Demikian pula dengan penderitaan yang sedang kita alami saat ini, baik karena virus dan dampak-dampaknya ataupun karena penderitaan yang lain. Dan sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahwa penderitaanmu tidaklah untuk selama-lamanya. Akan tiba saatnya di mana Tuhan Allah akan menilik saudara dan membebaskan, melepaskan saudara dari segala penderitaan yang ada dalam hidupmu. Ingat, penderitaan tidak untuk selamanya. Sekali lagi, penderitaan tidak untuk selamanya. Yang percaya akan amin. Dan bila saatnya telah tiba, Tuhan pasti turun tangan dan campur tangan untuk menyelesaikan penderitaan dalam hidupmu. Itulah fakta yang pertama yang harus kita imani bersama, yaitu bahwa penderitaan tidak untuk selamanya. Mari kita sekarang melihat tentang fakta yang kedua tentang penderitaan. Fakta kedua tentang penderitaan adalah bahwa penderitaan itu adalah awal suara Tuhan berbicara kepada kita. Jadi penderitaan itu mengawali datangnya suara Tuhan berbicara kepada kita. Ini dituliskan dalam Kisah Rasul pasal 7 tadi, dalam ayat yang ke-33 dan 34. Ayat 33 berkata, lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah sutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 34, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah
mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Ada 3 suara Tuhan yang menjadi rema untuk mereka. Yang pertama, Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang memperhatikan kesengsaraan kita. Yang kedua, aku telah mendengar keluh kesah mereka. Tuhan Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang mendengar keluh kesah kita, Allah yang mendengar penderitaan kita, Allah yang mendengar doa-doa kita di tengah penderitaan itu. Dan yang ketiga, Tuhan berfirman, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang mau turun tangan dan campur tangan untuk melepaskan dan membebaskan kita dari segala penderitaan kita. Sebagai orang percaya, mari kita imani. Kita punya Allah dalam Tuhan Yesus yang memperhatikan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang mendengar keluh kesah kita, doa-doa kita, Dia yang mendengar. Dan kita bersama percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang akan turun untuk melepaskan kita dari segala sengsara dan penderitaan kita yang kita hadapi. Itulah fakta yang kedua tentang penderitaan. Penderitaan adalah awal dari rema firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Allah berbicara kepada kita, menyatakan dirinya, janjinya, firman-Nya sebagai Allah yang memperhatikan, sebagai Allah yang mendengar doa-doa kita, dan sebagai Allah yang mau turun tangan dan campur tangan dalam penderitaan kita. Sekarang mari kita lihat fakta yang ketiga. Fakta ketiga tentang penderitaan bisa kita baca dalam kitab Para Rasul pasal 7 dalam ayatnya yang ke-35 dan 36. Demikian bunyinya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Fakta ketiga tentang penderitaan ialah bahwa penderitaan itu adalah awal dari mukjizat Tuhan dan tanda-tanda yang heran. Di tanah Mesir, Tuhan mengadakan banyak mukjizat sehingga akhirnya Raja Fir'aun mengizinkan umat Tuhan untuk pergi beribadah kepadanya. Di Laut Merah, Tuhan membelah lautan untuk membuka jalan bagi umatnya agar bisa jalan dalam kekeringan menuju tanah Kanaan. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak ada jalan jadi ada jalan, jalan yang tertutup jadi terbuka. Inilah mukjizat di Laut Merah. Yang ketiga, ada mukjizat di padang gurun, di mana Tuhan mengadakan roti mana dan daging burung puyuh untuk mencukupi kebutuhan umatnya. Tuhan Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada roti menjadi ada roti. Tidak ada daging menjadi ada daging. Tuhan mencukupi kebutuhan umatnya.
Dan di tengah masa sukar, ketika kita menghadapi masa-masa sulit secara ekonomi, mungkin kita kena PHK, atau kehilangan penghasilan, atau penghasilan kita menurun dengan drastis karena keadaan yang sedang terjadi. Percayalah, Tuhan Yesus gembala yang baik. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Berharaplah dan berdoalah, Tuhan memelihara kita dan mencukupi kebutuhan kita, sehingga yang tidak ada, Tuhan jadikan ada. Yang tidak ada makanan, jadi ada makanan. Yang tidak ada penghasilan, jadi ada penghasilan. Yang tidak ada pekerjaan, jadi ada pekerjaan. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, dan yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah mujizat Tuhan dan tanda-tanda heran yang terjadi sebagai dampak dari penderitaan yang terjadi di antara umat Tuhan pada zaman itu. Dan Tuhan Yesus berkata, Dia Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Percayalah, sampai sekarang Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada untuk ada bagi kita, dan yang tidak bisa menjadi bisa untuk kita. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoalah dan berharaplah dalam penderitaanmu. Tuhan turun tangan, campur tangan, dan buka jalan dalam kehidupanmu. Jadi 3 fakta tentang penderitaan telah kita bahas pada malam hari ini. Pertama, penderitaan tidak untuk selamanya. Ada saat bila waktunya tiba, Tuhan akan turun tangan dan campur tangan dan buka jalan dalam kehidupan kita, sehingga penderitaan itu akan berlalu dan kita bisa recover dari segala penderitaan yang kita alami. Fakta yang kedua tentang penderitaan adalah awal dari suara Tuhan, awal dari rema yang akan berbicara kepada kita. Dan Allah ketika berbicara kepada Musa, Dia menyatakan pribadinya, 3 pribadi Allah. Yang pertama, Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Yang kedua, Dia menyatakan pribadinya sebagai Tuhan Allah yang mendengar keluh kesah doa-doa kita di masa susah. Dan yang ketiga, Tuhan menyatakan bahwa penderitaan itu akan menjadi titik awal dari datangnya mujizat Tuhan dan tanda-tanda heran dalam kehidupan kita. 3 macam tanda heran tadi terjadi. Pertama di Mesir, di mana Tuhan mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda heran untuk melepaskan umatnya dari tangan Firaun dan boleh beribadah kepadanya. Di padang gurun, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan di Laut Merah, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang membuka jalan. Ketika tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Dan ketika jalan ke depan, ke belakang, kanan, kiri tertutup, ingatlah bahwa Yesus adalah jalan bagi kita. Pepatah berkata, where there seems to no way out, the way up is still open. Kalau muka, belakang, kanan, kiri tidak ada jalan, ingatlah, jalan ke atas masih tetap terbuka. Jalan kepada Tuhan masih tetap terbuka. Jalan doa masih tetap terbuka untuk kita. Karena Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang mendengar keluh kesah umatnya, yang mendengar doa-doa umatnya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan berdoa untuk firman Tuhan, kita
akan mengangkat sebuah pujian yang berkata, banyak perkara yang tak dapatku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tidak satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang memperdulikan kami, Allah yang mendengar doa-doa kami, dan Allah yang turun tangan dan campur tangan untuk melepaskan penderitaan kami. Tuhan, malam ini kami menyerahkan banyak orang yang sedang menderita ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memperhatikan mereka, Engkau mendengar doa-doa, keluh kesah, tangisan dan air mata mereka. Engkau yang melihatnya Tuhan, dan Engkau yang berjanji untuk turun tangan dan campur tangan dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah penderitaanmu tidak untuk selamanya. Allah akan turun tangan dan campur tangan dalam hidupmu. Percayalah, Allah mengerti dan Allah peduli apa yang sedang kau hadapi. Adakah Bapak Ibu yang ingin untuk didoakan pada saat ini? Bila ada Bapak Ibu yang sedang menderita karena penyakit, karena masalah ekonomi, karena penderitaan yang lain, karena masalah keluarga atau rumah tangga, mari taruh tangan kananmu di dada seperti ini, dan mari percaya Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita. Saya akan doakan saudara terima dengan iman mujizat Allah dan tanda-tanda heran dalam hidupmu saat ini. Bapak Surgawi, Kau melihat Tuhan orang-orang yang menaruh tangan di dada mereka karena mereka sakit, menderita karena kesulitan ekonomi, karena pekerjaan yang sedang sepi, atau karena masalah-masalah lain dalam keluarga dan rumah tangganya yang sedang terjadi. Hamba-Mu berdoa karena hamba-Mu percaya janji-Mu
Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami, keluh kesah kami. Engkau yang melihat tangisan dan air mata kami, Tuhan. Engkau Allah yang mau turun tangan dan campur tangan dalam nama Yesus, supaya penyakit disembuhkan, supaya masalah-masalah diselesaikan, dan Tuhan campur tangan, buka jalan dalam hidupnya, sehingga yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik dalam menghadapi penderitaan yang sedang dialami umat-Mu pada hari-hari ini, ya Allah. Sebab Kau Tuhan yang mendengar doa-doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah doakan dan mohonkan semua ini. Yang percaya terima mujizat Tuhan, terima tanda-tanda heran, katakan dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ingin mengajak saudara untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan ini sangat penting di masa seperti sekarang ini. Anak-anak Tuhan taat membawa perpuluhannya kepada Tuhan, karena taat perpuluhan akan membawa pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Pengaruh-pengaruh apa yang dapat terjadi ketika kita taat perpuluhan? Yang pertama, akan ada pengaruh dalam bidang ekonomi kita. Firman Tuhan berkata, kita taat perpuluhan, Tuhan akan menjauhkan kita dari belalang pelahap, belalang perusak, belalang pengerip, dan Tuhan akan memberkati kita dengan membuka tingkap-tingkap langit, pintu berkat, pintu rezeki, pintu surga. Tuhan akan bukakan supaya kita hidup berlimpah dan tidak kekurangan. Jadi di masa paceklik yang melanda negara kita, mari kita taat perpuluhan, mengimani janji Tuhan, dan melihat pengaruh yang besar di bidang ekonomi kita di musim paceklik seperti sekarang ini, supaya kita bisa panen di musim paceklik dan memuliakan nama Tuhan. Taat perpuluhan juga yang kedua membawa pengaruh di bidang keluarga atau family. Perpuluhan, kata firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 12, akan membuat keluarga harmonis, keluarga berbahagia dan bersukacita. Terjadi pemulihan antara hati bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Dan keluarga akan dipulihkan sehingga dapat menikmati keharmonisan dan kebahagiaan yang indah dalam berkat Tuhan. Tidak hanya ekonomi dan family, tapi juga perpuluhan membawa pengaruh dalam bidang jasmani, bidang kesehatan. Maleakhi 4 ayat 2 berkata, Tuhan akan mendatangkan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, dan membuat hidup kita bercikrak-cikrak dan bersukacita seperti lembu lepas kandang. Artinya, taat perpuluhan akan membawa pengaruh yang besar pada kesehatan kita, pada kesembuhan sakit penyakit kita, pada kehidupan kita yang penuh sukacita. Itu akan diberkati Tuhan sehingga kita mengerti, menikmati berkat Tuhan yang kita terima dan memuliakan namanya. Kita dapat memiliki harta yang banyak, tapi apa artinya kalau kita tidak memiliki kesehatan yang baik? Orang yang tidak sehat tidak dapat menikmati apapun yang dia miliki. Tapi ketika kita diberi sehat, diberi kesembuhan melalui surya kebenaran yang sayapnya membawa kesembuhan pada kita, maka semua yang kita miliki akan dapat kita nikmati dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang ingin taat membawa perpuluhannya, nanti dapat melihat, dapat mentransfer melalui rekening yang akan ditayangkan pada akhir dari
streaming ini. Bapak Ibu bisa membawa perpuluhannya, persembahannya, baik untuk diakonia, marturia, untuk pelunasan AC gereja, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan untuk perpuluhan yang kita mau bawa kepada Tuhan dan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami diberkati untuk menikmati berkat Allah yang luar biasa. Kesehatan yang baik, kebahagiaan dalam keluarga rumah tangga, sukacita yang besar dan keharmonisan, serta pemulihan yang Kau sediakan bagi kami. Bukankah firman-Mu yang berkata bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan kami mau menikmati ini semua Tuhan, sebab itu kami mau taat kepada firman-Mu dan membawa persembahan dan persepuluhan kami sesuai dengan firman Allah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami terima janji Tuhan dan kami lakukan firman Tuhan, dan kami terima berkat-berkat Tuhan seperti apa, sesuai dengan apa yang sudah Engkau tuliskan di dalam firman-Mu. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami taat melakukan firman-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat senantiasa. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sehubungan dengan merebaknya pandemi Corona dan banyaknya saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan sehingga mengalami kesulitan untuk biaya hidup sehari-hari, maka dengan ini saya sebagai Gembala Sidang GBI Semarang Indah mengajak saudara-saudara untuk mengadakan aksi sosial paket sembako GBI Semarang Indah bagi anggota jemaat kita yang membutuhkannya. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mendukung kegiatan ini dengan mengirimkan persembahan ke rekening yang akan kami tayangkan. Atas dukungannya kami ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom sebagai kasih Tuhan, sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kami berdoa biarlah pengharapan dan iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ibadah kita minggu depan di tanggal 10 Mei 2020 masih akan dilaksanakan secara online pada pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohani Manuel Praetno Eskom MA. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu untuk persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persembahan persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Dan saya juga mengajak jemaat sekalian untuk terus berdoa agar kita semua selalu ada dalam perlindungan dan juga pemeliharaan Tuhan. Dan juga bagi bangsa dan negara kita,
agar dapat terbebas dari wabah pandemi COVID-19 ini. Serta marilah kita turut mendukung usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kalau kami hari ini boleh diberkati dengan segala pujian dan penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu. Dan juga firman yang boleh memberikan kepada kami iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Dan biarlah di masa-masa seperti sekarang ini Tuhan, di tengah kesulitan yang ada, kami boleh tetap memandang kepadamu saja. Karena hanya kepadamu Tuhan, kami boleh mendapatkan akan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kami. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, dan diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu, dan Tuhan melimpahkan akan anugerahnya bagi kita semua. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat,
Yesusku hebat, luar biasa. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat,